Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أيها المؤمنون اعلموا أنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sangat meyakini kebenaran dan kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong, memberi kemenangan kepada umat Islam di dunia ini sebelum kemenangan berupa syurga yang penuh kenikmatan di hari akhirat kelak. Karena itu kita semua sebagai umat Islam senantiasa menantikan pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar kita sebagai umat Islam keluar dari kehinaan, krisis, kekalahan dan keterpurukan, untuk kembali menjadi umat yang termulia, umat yang jaya, sebagaimana yang pernah dicapai oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan sesungguhnya janji Allah adalah janji pasti. Karena Allah adalah An-Nasir. Allah Maha Penolong, Maha Pemberi kemenangan. Allah Al-Qawi, Al-Aziz, Maha Kuat, Maha Perkasa. Tidak punya kesulitan sedikit pun untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada hambanya yang beriman. Namun demikian, pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman tidak datang begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat-syarat, menetapkan sebab-sebab, jalan-jalan yang harus dilalui, yang harus ditempuh oleh orang yang beriman itu.
dalam rangka memperoleh pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah adalah, penyebab yang pertama dan utama ialah seyogianya kita sebagai orang yang beriman betul-betul membuktikan iman kita lahir batin secara benar sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dalam hati semua yang diwajibkan oleh Allah untuk kita yakini, kita imani. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, kita proklamirkan iman itu dengan lisan kita. Lalu kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah iman yang sebenarnya, yang mendatangkan pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguh kami Allah pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin." Telah menjadi kewajiban atas kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana kita membuktikan iman sebagaimana mestinya? Kemenangan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat tergantung pada kadar keimanan kita kepada Allah. Semakin tinggi, semakin benar cara kita membuktikan iman, percayalah, semakin dekat pula pertolongan dan kemenangan yang Allah janjikan itu. Tapi sebaliknya, kalau iman kita selalu melemah, merosot, menurun, yang ditandai dengan kemaksiatan yang merajalela, dosa demi dosa, kelalaian demi kelalaian dalam mentaati Allah, maka pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu semakin jauh. Satu contoh para jamaah, keimanan yang parsial, pemahaman dan pengamalan Islam yang setengah-setengah, itu sangat berbahaya, sangat menjauhkan pertolongan yang dijanjikan oleh Allah, dan kebalikannya lah yang akan terjadi, kehinaan di dunia dan siksa yang keras di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Sitina aja ga mua teperi saisanna lisana kita akorangena mua kafereki saisanna lainge, yang cocok-cocok saja dengan seleramu, yang kamu mau percaya, yang kamu mau terima, yang bertentangan dengan akalmu, hawa nafsumu, tradisimu kamu tolak. Inilah keislaman yang parsial, mapasi garu-garu anu patuju anu salah. Apa akibatnya? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidak ada balasan yang pantas diterima oleh orang yang melakukan keimanan yang parsial di antara kamu, kecuali kehinaan dalam kehidupannya di dunia. Tetep ima tepe, tetep mutoi matuna, tetep nasa ngalena berjuang, nekia tetep mutoi dek na ule menang, nasaba taci polo-polo mi ajaran agama mailok na pajokka. Ini bahayanya. Yang berjuang di bidang politik tidak mau berjuang di bidang ibadah, yang berjuang di bidang ibadah tidak mau berjuang di bidang politik, di bidang ekonomi, yang berjuang di bidang ekonomi tidak mau ke masjid. Akhirnya tidak ada orang yang utuh keislamannya dengan sengaja tidak mau utuh cara berislamnya.
Jangan harap kemenangan ini dekat. Ini ancaman Allah yang perlu dipertimbangkan, perlu diwaspadai jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama, buktikan iman, jangan parsial dalam beriman, agar Allah membebaskan kita dari kehinaan, agar Allah mengembalikan izzul Islam wal muslimin pada umat Islam, khususnya di negeri tercinta yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Yang kedua, agar kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, marilah kita senantiasa meningkatkan kesabaran kita. Sabar dalam 3 pembuktiannya. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menerima ujian dan cobaan dari Allah. Sabar lagi pajokai parentana puang Allah Ta'ala, na mau ni dek nasi cocok hawa nafsu dek nasi cocok ada tradisi budaya. Sederhana saja Pak. Sabar lagi mak berejama 5 kali sehari semalam. Sabar lagi ikut pengajian, jangan seperti tertusuk duri kalau duduk di pengajian. Sabar menginfakkan harta, bukan juga semua, sebagian saja di jalan Allah. Sabar lagi. Sabar menjauhi larangan, sabar menjauhi dosa. Sabar meninggalkan riba walaupun menjanjikan keuntungan. Sabar tidak korupsi. Sabar tidak melakukan politik uang kalau berjuang di bidang politik. Sabar tidak menerima uang untuk mendukung politisi yang tidak berpihak kepada Islam. Sabar untuk menolak uang mereka. Ini contoh bersabar menjauhi larangan walaupun menjanjikan keuntungan dunia. Sabar menerima musibah dengan segala bentuknya. Kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Pada sabar aku rasa bapuang Allah taala sini cibawa to sabar ae narengi patulu to sabar ae. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, pertahankan kesabaranmu, jangan sabar 1 hari 2 hari. Wasabiru wattaqwa warabitu, bersiap siagalah menjaga serangan musuhmu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar dengan demikian kamu mendapatkan kemenangan, kamu mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, di antara penyebab, di antara jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah adalah berjuang menegakkan agama Allah dengan niat ikhlas. Tidak ada tendensi duniawi yang kita inginkan. Tidak ada, bukan penilaian manusia, bukan penilaian siapa-siapa yang kita harapkan dalam berjuang di jalan Allah. Semata-mata karena kita ingin menolong agama Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu tanda generasi yang akan menggantikan generasi murtad, generasi yang mundur dari Islam, generasi yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah, salah satu tandanya yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celanya orang yang mencelah. Ini bentuk keikhlasan. Riona mi puang Allah Ta'ala, pamasena mi puang Allah Ta'ala na renuang. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Ini yang perlu digarisbawahi, Pak. In tansurullah, kita ini berjuang betul-betul niatnya menolong agama Allah. Jangan lahirianya, jangan lahirianya mengurus agama, tapi yang tersembunyi dalam hati sebenarnya bukan. Betul-betul apa yang kita kerja secara lahiriah, bahwa kita mengurus agama Allah, kita memperjuangkan agama Allah, memang begitu yang ada di dalam hati, barulah kita berhak mendapatkan pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu dan meneguhkan pendirianmu sehingga tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang kafir. Ikhlas. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang, berperang, kalau tiba saatnya berperang, bukan karena ingin menampakkan keberanian, ingin dipuji, ingin dikenal, ingin disanjung, tapi niatnya betul-betul litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah, mengalahkan semua kalimat, semua aturan. Fahuwa fi sabilillah, itulah orang yang dinilai berjuang di jalan Allah, yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah adalah tawakal. Tawakal yang sebenar-benarnya. Apa itu tawakal? Melakukan usaha-usaha yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha mesti maksimal, strategi mesti mantap dalam berjuang, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, berdoa memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad untuk melakukan kebaikan, untuk menolong agama Allah, niatmu sudah ikhlas, maka bekerjalah sambil bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa yakhdzulkum, tapi kalau Allah menghinakanmu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, adakah yang bisa menolongmu setelah Allah? Tidak ada. Lalu bagaimana untuk ditolong oleh Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertawakkallah, hendaklah kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman untuk ditolong oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan usahamu. Berusahalah, tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang memberimu jaminan. Tawakal dengan sebenar-benar tawakal, ini sangat menentukan. Jangan ujub, jangan terkesan agama Allah diurus tapi kita tidak melibatkan Allah, biar bilang insya Allah juga tidak. Ini ketakburan, ini justru menjauhkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara penyebab untuk ditolong oleh Allah juga adalah di dalam berjuang, kita tidak boleh seenaknya. Berjuang mesti dengan arahan ulama, arahan hamba-hamba Allah yang mendalami ajaran Islam, yang memahami ajaran Islam, memahami langkah-langkah jihad yang benar. Karena bisa saja sebenarnya niat kita bagus, tujuan kita bagus, tapi tahapan jihad yang kita lalui keliru, akhirnya tidak mendatangkan hasil. Disinilah diperlukan peranan ulama, peranan orang-orang yang memang mengkaji agama Allah secara mendalam untuk memimpin kita, mengarahkan kita di dalam memperjuangkan agama Allah, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah tahapan di dalam memperjuangkan agama Allah di segala bidang. Itulah jalan untuk mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kemenangan surga kenikmatan di hari akhirat kelak. Semoga panduan singkat ini
dapat mencerahkan kita semua untuk membangkitkan semangat berjuang di jalan Allah dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Dan masih banyak lagi kalau kita mempelajari lebih jauh ajaran agama kita tercinta ini. Ini hanya beberapa di antaranya. Tapi mudah-mudahan dapat mendorong kita untuk sungguh-sungguh memperbaiki cara kita berjuang mengurus agama Allah pada pribadi, keluarga dan masyarakat di semua bidang sektor kehidupan, agar janji Allah berupa pertolongan dan kemenangan hakiki di dunia dan di akhirat benar-benar diwujudkan kepada kita semua dan kepada segenap umat Islam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani. Jamaah-jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang tidak kurang pentingnya di dalam perjuangan kita menegakkan agama Allah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan berjamaah, kehidupan bersaf di bawah kepemimpinan jamaah yang bijak, bertakwa, tepat dalam mengatur sistematika perjuangan Islam. Inilah pengamalan firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, tidak bercerai-berai, bekerja sama dan bukan sama-sama bekerja. Bagaimana gambarannya? Seperti bangunan yang tersusun rapi. Bagaimana itu bangunan? Berbeda-beda bahannya, berbeda-beda potensinya, tapi tidak ada yang diabaikan. Semua menggunakan perannya, lalu terciptalah bangunan yang kokoh kuat. Demikian yang seharusnya dilakukan. Maka jauhilah hal-hal yang dapat melemahkan kekuatan umat Islam. Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan suka berselisih. Jangan suka berselisih, apalagi kalau hal-hal sepele yang mengakibatkan fatafshalu, kamu lemah, kamu akan gagal mendapatkan pertolongan Allah dalam Islam. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatanmu, hilang wibawamu, kamu tidak disegani lagi oleh lawan-lawanmu. Bagaimana kalau ada tantangan intern? Wasbiru, pada sabarako, pada sabarako mulintasi kita tantangannya, muatasi kepada kekuranganmu. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang sabar. Luar biasa petunjuk Allah. Yang tidak kurang pentingnya juga adalah persiapan semua bentuk kekuatan. Semua bentuk kekuatan positif harus disiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan semua kekuatan positif untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Kemudian perjuangkanlah Islam ini semaksimal kemampuan. Untuk itu mari kita bertekad, amalkanlah Islam dengan ilmu yang benar, laluilah tahapan-tahapan sistematika perjuangan penegakan agama Islam dengan benar dan baik, sambil berdoa memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah renungan dan himbauan khutbah Jumat kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita demi memperoleh janji dan jaminan Allah kepada hamba-hambanya yang berjuang sesuai petunjuk dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Akhirnya marilah kita sejenak berdoa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan, memohon rahmat dan ampunannya, berkahnya dan segala yang kita butuhkan
untuk memperoleh pertolongan dan kemenangan darinya, dari Allah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma ankur lana wa la tamkur alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana wa la tusallit 'alaina bi dhunubika man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.
Allah